Itu sebabnya saudara-saudaraku, kurang apa Yesus itu? Tidak ada kurang apa-apa. Tapi kita sudah baca tadi dalam Ibrani pasal 5, walaupun dia anak, dia belajar taat. Walaupun bangsa Israel itu umat pilihan, tapi karena ketidaktaatan mereka dipotong. Dan kemurahan Tuhan, kita boleh dicangkokkan untuk mendapat makanan dari pohon anggur yang benar itu, sehingga kita berbuah. Untuk itulah dalam penyembahan kita itu artinya belajar taat sampai daging tidak bersuara lagi. Dan kalau ini boleh terjadi, saudaraku, semua kehidupan kita akan semakin indah. Karena hidup kita ini bukan hidup kedagingan lagi, tapi sudah hidup kerohanian. Rohani. Dari sinilah kita menyembah Tuhan, menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sangat penting harus sampai memiliki penurutan, dan lebih dari itu harus sampai memiliki ketaatan. Menurut bisa sekali, tapi kalau taat itu menurut seterusnya. Ini dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Bahkan biarpun sudah merupakan pilihan Tuhan, tapi kalau tidak menurut, akhirnya disingkirkan juga. Di dalam Roma pasal 11, orang yang diberkati itu satu karena panggilan, pemilihan. Saya bacakan itu Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Namun saudara-saudaraku, mereka akhirnya gugur dari berkat pilihan itu karena ketidaktaatan. Ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi bangsa Israel itu tidak taat. Ayat 31, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Saudara-saudaraku, kita harus berjuang biar kita adalah penurut-penurut kepada Tuhan, penurut-penurut kepada firman Tuhan, dan setia terus taat sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, kita mendapat kemurahan. Kita tidak mengerti bagaimana
tadinya bisa memilih Tuhan, memihak kepada Tuhan. Tapi dalam semua kehidupan kita ini, Tuhanlah yang memilih kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudaraku, sangat indah rencana Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi rencana yang sangat baik ini harus ditopang dengan penyerahan kita masing-masing. Tidak ubahnya seperti bangsa Israel. Mereka disebut bagaikan bibit pilihan, bibit unggul. Dalam kitab Yesaya, saya mau ajak kita membaca pasal yang ke-5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Lereng bukit ini, saudaraku, tempat mengalirnya apapun dari atas. Air, lumpur-lumpur kecil, sehingga lereng itu sangat subur. Biasa selalu terlihat di lereng-lereng itu ada pohon-pohon yang beda dari yang lain. Di lereng bukit yang subur, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Nah, jadi benihnya itu pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Jadi kita perhatikan di sini bibit, walaupun itu sudah benar-benar pilihan, tapi belum menjamin. Itulah kehidupan kita manusia. Apa yang harus ada pada kita supaya kita boleh berhasil. Tidak seperti bangsa Israel, umat pilihan, tapi tidak menurut, tidak taat. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus belajar taat. Ini yang sangat penting. Di akhir zaman ini yang saya lihat paling susah itu adalah untuk menurut. Membantah gampang, melawan gampang, tapi untuk menurut itu adalah suatu hal yang sulit. Itu sebabnya Yesus, dia sudah melebihi semua
dia melebihi bibit yang paling bagus, unggul. Dia juga merupakan benih unggul paling bagus. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia meninggalkan kealahannya. Tapi apa yang kita perhatikan, satu contoh untuk selalu mendapat kemenangan. Di dalam Ibrani ya. Ibrani kita akan baca Ibrani pasal yang kelima mulai ayat 8. Dan sekalipun ia, huruf besar adalah anak, huruf besar juga, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Jadi belajar ketaatan itu justru bukan di waktu kita senang. Belajar ketaatan itu bukan justru waktu kita berhasil. Belajar ketaatan itu bukan waktu kita itu sukses. Tetapi di dalam apapun kesulitan, di dalam apapun ya sesuatu yang diderita. Itu sebabnya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kalau taat di waktu senang, ya nggak susah saudaraku. Contohnya kalau kita banyak duit, ya apalah 1/10 contohnya. Kalau kita banyak kambing domba, suruh persembahkan satu, ya apalah susahnya. Tetapi sewaktu Abraham, anak satu-satunya yang ditunggu sudah lama, tapi Tuhan minta yang satu itu. Saudara-saudaraku, saya yakin hati Abraham hancur karena dia harus menyembelih anaknya. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa, tapi dia juga taat. Saudara-saudaraku, itu sudah mengarah kepada ketaatan Yesus Kristus. Dan itu juga sudah menunjukkan kepada kasih Bapa yang sangat besar, memberikan anaknya satu-satunya. Dan Yesus Kristus belajar taat dari apa yang dideritanya. Kalau kita, saudara-saudaraku, belajar dengan derita Yesus, di dalam Yesaya pasal yang ke-53, seperti domba yang keluh dibawa kepada yang membantai, yang mengguntingi, tapi dia diam, saudara-saudaraku. Dan banyak lagi dalam Yesaya pasal 53. Kalau kita boleh sempat baca itu, atau nanti kalau saudara berkesempatan, bacalah di rumah, karena ini sambungan daripada Yesaya ini tadi. Jadi Yesaya pasal yang ke-53 itu dimulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saudara-saudaraku, dia juga memberikan punggungnya untuk mengalami penyiksaan itu, saudara-saudara yang kekasih. Atau kalau kita juga perhatikan ini dalam
Yesaya pasal 50 ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut jambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini saudara-saudaraku orang yang mengasihi Tuhan, orang yang belajar taat. Jadi belajar taat itu justru bukan di dalam waktu kita berhasil, waktu kita sukses, waktu kita memiliki banyak harta benda, tapi belajar taat dari apa yang diderita. Inilah juga untuk mendatangkan berkat 2 kali ganda bagi Ayub. Waktu dia kaya, dia taat, dia tekun, dia saleh, dia beribadah. Tapi iblis sendiri berkata, coba dulu habisi hartanya, coba dulu supaya dia sakit, coba dulu supaya habis itu anaknya, coba dulu supaya semua saudaranya, teman-temannya meninggalkan dia. Benar, saudaraku, sampai istrinya juga sudah bosan. Ayub, udah, sangkalah Tuhanku, mati aja lah kau. Begitu, saudaraku. Sampai istrinya juga sudah berkata demikian. Ini saudara-saudaraku. Tapi di dalam hal itu dia taat, sampai juga dia boleh mendoakan orang yang menyakiti dia. Baru dia, saudara-saudaraku, mendapat berkat 2 kali ganda. Ini kerohanian, kedewasaan gereja Tuhan, mempelai yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memandang Yesus itu, kita harus pandang dia justru di dalam pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus, yang walaupun dia adalah rupa Allah, tidak menganggap kesetaranya itu dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia, menjadi hamba, melayani, menderita sampai mati. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya orang Israel sebagai pilihan karena ketidaktaatan, maka mereka juga menjadi dipotong, saudara-saudaraku, dipotong. Sebaliknya Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia belajar taat. Saudaraku, gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, apapun yang terjadi kita harus bergumul, biar kita memiliki ketaatan. Bagaimana itu boleh terjadi? Ya kita harus berani, saudaraku, menyangkal diri. Kita harus berani mematikan keakuan kita ini. Kita harus berani, saudara-saudaraku, melawan kebenaran kita ini. Kita harus berani, saudara-saudaraku, memikul salib Tuhan. Kita harus berani untuk masuk, saudara-saudaraku, di dalam bagaikan domba
yang dibawa dalam pembantaian tidak membuka mulut. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya harus belajar taat, saudara-saudaraku, seperti Yesus. Sebaliknya, umat pilihan itu karena tidak taat dipotong. Tapi Yesus, biar dia maha besar, dia belajar taat. Untuk apa? Memberi contoh kepada kita. Supaya apa? Supaya pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus itu ada pada kita, sehingga benar-benar kita bisa memberikan buah-buah yang baik. Jadi walaupun sudah pilihan Tuhan, ya bagaimana dengan Yesus? Bukan pilihan lagi, putra mahkota sorga, tapi dia pun belajar taat. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Itu sebabnya itulah yang membawa kita nanti akan semakin berhasil dan berkenan di mata Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Menurut pandangan orang, ini sudah baku. Ya, kalau pilihan itu ya sudah langsung berhasil masuk surga. Istilahnya di sini sudah berbuah-buah banyak. Tapi bukan. Anggur pilihan itu dalam Yesaya pasal yang kelima justru memberi buah yang asam. Tidak ada yang berbuah manis. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menurut pikiran kita ya sudah baku, saudaraku. Tapi nanti itu di dalam prosesnya di tanah itu bagaimana dia nanti? Mungkin ada di situ rubah-rubah. Rubah-rubah adalah yang selalu membongkar alat daripada membongkar akar daripada pohon anggur. Itu kerjaannya dia. Oh, itu kesenangannya dia. Akar pohon anggur itu. Makanya di dalam perbincangan Salomo dan Sulamit, tangkaplah rubah-rubah yang merusak kebun anggur. Masih bisa, saudara-saudaraku. Nanti tidak berbuah, dan karena kurang sehat bisa juga buah yang tidak manis. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kurang apa Yesus itu? Tidak ada kurang apa-apa. Tapi kita sudah baca tadi dalam Ibrani pasal 5, walaupun dia anak, dia belajar taat. Walaupun bangsa Israel itu umat pilihan, tapi karena ketidaktaatan mereka dipotong. Dan kemurahan Tuhan, kita boleh dicangkokkan untuk mendapat makanan dari pohon anggur yang benar itu, sehingga kita berbuah. Untuk itulah dalam penyembahan kita itu artinya belajar taat sampai daging tidak bersuara lagi. Dan kalau ini boleh terjadi, saudaraku, semua kehidupan kita akan semakin indah. Karena hidup kita ini bukan hidup kedagingan lagi, tapi sudah hidup kerohanian. Rohani.
Dari sinilah kita menyembah Tuhan, menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini bagaikan Ester di hadapan Raja Ahasveros, sangat menyenangkan. Tapi sebaliknya, siapa yang diganti oleh Ester itu? Wasti. Tapi sebaliknya Wasti, kecantikan ada, semua ada, yang tidak ada apa? Tidak ada ketaatan. Itu sebabnya kita menampilkan diri seindah mungkin di hadapan Tuhan, tapi harus memiliki ketaatan. Yesus itu sempurna, tapi dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Haleluya, saudaraku. Biar kita semakin taat kepada Tuhan. Kita berdoa dan kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita selalu dalam firman Tuhan. Tidak ada penolakan kepada firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.